kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau sering berbagi tentang digital marketing di platform online maupun workshop dan seminar. Di era digital sekarang nih ya, tidak bisa dipungkiri penting banget untuk kita mengenal cara membangun bisnis di media sosial. Terlebih lagi sejak pandemi COVID-19, bisnis-bisnis sangat mementingkan online presence. Pembicara kita hari ini akan sharing langsung bagaimana success story-nya sebagai online entrepreneur. Langsung aja kita sambut Nico Julius sebagai founder dari nicojulius.com dan Kelby Media. Selamat malam, Ko Nico. Halo malam, Elisa. Iya, sebelumnya terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam acara hari ini. Yes, sama-sama. Oke, gimana Nico? Akhir-akhir ini lagi Ya, sibuk apa? kira-kira nih ya, di rumah sebetulnya. Jadi memang banyak proyek yang dikerjakan. Um, ada Instagram, ada beberapa kelas kolaborasi, ada platform startup juga, ya, sama ada beberapa proyek sih. Jadi lebih banyak memang bangun awareness sama tempat-tempat orang bisa belajar tepatnya. Berarti lebih mengedukasi orang gitu ya? Ya, memang main fokus utamanya kan ini bangun dua. Nicojus.com itu lebih fokus pada edukasi sebetulnya. Sekarang lagi pengen dipecah biar lebih fokus dan nggak ke arah ke Nicojuliusnya aja. Jadi lebih ada blog yang lagi dibangun, social media marketer .id. Nah itu yang lagi dibangun juga sekarang. Jadi itu portal belajar media sosial gratis. Ya, tapi bentuknya bukan kayak posting Instagram, tapi artikel blog gitu. Jadi ya itu yang Oke, lagi dibangun. menarik banget. Berarti lagi sibuk banget ya akhir-akhir ini, tapi tetap semua kesibukannya tentang digital marketing gitu. Benar-benar. Nah, mungkin mau tanya dulu, Ko Niko sendiri dulu apakah jurusannya berhubungan dengan bisnis? Jawabannya iya dong. Jadi dulu, nah tapi nggak cuma itu juga ya. Artinya eh SMP ya, SMP itu IPS. Apakah ada teman-teman IPS semua? Nggak bercanda ya. Jangan membawa hal-hal yang sensitif lah. Jadi kuliah memang di manajemen manajemen bisnis, tapi habis lulus itu justru kerjanya di teknik mesin selama Oh dua gitu. tahun. Jadi jauh banget gitu. Jadi yang harusnya dihitung keuangan perusahaan, ya, laba rugi, ya laporan ya intinya perputaran uang bisnis gitu ya. Tapi habis lulus malah dunia profesional yang pertama adalah teknik mesin. Jadi yang dihitung tuh berat besi berapa dan segala macam. Jadi ya itu hal seputar teknik mesin intinya kayak gitu. Selama 2 tahun baru habis itu di ranah entrepreneurship. Gitu. Oh, tapi apa nih yang membuat Koko akhirnya ingin resign dan akhirnya um, serius gitu di arah entrepreneurship ini? Sebetulnya kalau cerita dulu ya, itu tepatnya berarti 2000, kan aku lulus kuliah 2013 ya, lulus kuliah S1 2013, dan 2000 sampai 2016. Sampai 2016 Hmm. itu kerja di yang mesin itu, tetapi di 2014-nya, nah jadi 2 tahun sebelum resign kerja gitu ya, itu em, memang lagi, ya karena aku dulu kerja di Gresik dan aku stay di Surabaya, perjalanan itu tiap hari butuh waktu sekitar 4 sampai ya 3 sampai 4 jam lah every day ya. Jadi boring banget kan gitu ya waktu nyetir, macet banget. One day gitu pokoknya berpikir kok kayaknya wasting time gitu ya, 3 jam 4 jam setiap hari, ya lumayan kan tuh kalau diakumulasikan seminggu sebulan setahun kan gitu. Jadi aku pikir kenapa ya wasting time banget hal kayak ginian gitu, padahal waktu itu aku pikir ya apa lagi yang bisa dikerjain kan yang bisa jadiin uang kan gitu. Jadi waktu itu pikir apa yang bisa ya. Jadi waktu itu ya cuma salah satu idenya adalah ya bisnis online kan gitu. Ya karena itu bisa dilakukan secara digital. Opsinya cuma itu. Jadi itu kebayangin, bisa bayangkan kalau itu tahun 2014. Yang namanya penipuan itu paling rame lah di tahun-tahun itu gitu ya. Dan aku pikir ya kapan lagi bisa belajar gitu ya. Dan ini yang menurut aku waktu utamanya. Jadi di 2014 itu akhirnya menentukan untuk belajar.
di sebuah kelas, waktu itu bayar sekitar 4 juta ya, 4 juta. Itu kayak kucing dalam karung sebetulnya. Mm-mm. Setelah bayar 4 juta, akhirnya mulai belajar dan di situ aku mulai lihat, wah kayaknya bisnis online itu amazing ya gitu ya. Karena kalau bicara secara nominal, kayaknya setelah 3 bulan aku belajar, itu aku bisa dapatin profit ya. Profit bersih, artinya net profit. Itu waktu itu bisa achieve sekitar 80 juta 1 bulan. Dan aku pikir, nah di situ aku kepikir, gila ya bisnis online cuma dikerjain sendirian, nggak pakai apa-apa, bisa ngomset sampai ratusan juta, bisa profit sampai 80 juta. Aku pikir, wow ini bayang, ya aku sih paham bahwa ini nggak bakalan steady kan, nggak bakalan 80 juta terus gitu. Ya, too good to be true kan gitu. Akhirnya benar, memang naik turun. Tapi angkanya masih bagus, waktu itu masih ada puluhan juta lah. Sehingga aku pikir, oke, kayaknya boleh nih stay 1 tahun lah kalau pikir gitu ya, 1 tahun confirm nggak gitu, confirm nggak kalau bisnis online itu menghasilkan, karena kan memang itu bisnis yang agak abu-abu ya, agak stigmanya negatif lah, maksudnya ya bisnis online itu apa sih kan gitu ya, nggak ada bentuknya, nggak ada barangnya, nggak ada tokonya, nggak ada brandnya, sehingga ya akhirnya di 2016 akhirnya baru memutuskan benar-benar bahwa ya udah mantep bisnis digital marketing online dan ya berhenti dari kerjaan gitu. Oke, oke. Tadi aku masih Yes, ingat Koniko lancar cerita nih. Hmm. cerita bahwa jadi kerja dulu kantoran selama 2 tahun dan akhirnya baru decide untuk membangun online bisnis sendiri. Tapi aku pengen Ya. tanya, apakah masa-masa waktu itu online bisnis tuh belum nge-boom gitu? Ada nggak sih orang-orang yang bilang Hmm. meragukan gitu loh? Janganlah gitu. Nah, ini sesuatu yang memang dilematis ya. Tapi memang tahun itu ya, tahun 2014 waktu aku mulai itu memang bisnis online udah mulai rame tempatnya. Tapi apakah sudah banyak dipercaya? Jawabannya enggak. Karena sepanjang proses aku jualan pun, aku sendiri yang jalanin aja nggak yakin kan gitu. Jadi bisa kebayang kan gitu ya. Bahwa aku sendiri yang jalanin bisnis online Iya, aja nggak iya. yakin. Apalagi orang lain kan gitu. Jadi ya cuman yang namanya kita, maksudnya waktu itu aku pikirnya kita pengen sesuatu yang lebih dong tentunya gitu ya, punya ambisi dan banyak hal tentunya. Ya aku pikir ya perlu sesuatu tapi yang tidak terlalu besar resikonya gitu ya. Yang satu-satunya bisa online karena yang modalnya cuma HP, ya toh sudah punya, nggak perlu modal kan ceritanya gitu ya, udah ada internet juga sudah ada, komputer juga udah ada, ya why not, artinya resource sudah ada, ya tinggal kita mau kerjain apa enggak. Jadi waktu itu memang itu, dan sepanjang perjalanannya memang di pas ya, karena waktu aku jualan sekalipun walaupun omsetnya besar dan benar petik, tetapi yang namanya orang nggak percaya sama bis online, barang transaksi online gitu ya, banyaknya amit-amit lah intinya gitu. Orang ini benar nggak nih mau ditransfer gitu ya, jangan-jangan bentar kabur lagi dan lain-lain. Jadi pada tahun itu memang agak susah waktu itu jualan, tidak seenak sekarang, karena sekarang ya mostly online ya, terutama 2020 kemarin gitu ya, 14 itu memang cukup struggle ya untuk masalah trust, sehingga ya waktu itu agak-agak nggak semudah sekarang sih sebetulnya, walaupun ada juga plus minusnya waktu itu, karena nggak banyak orang percaya, nggak banyak saingan kan gitu, jadi ya somehow Iya, ada benar juga. plus and minus ya gitu. Berarti ini bisa dibilang bahwa Koniko tuh take a risk gitu ya? Untuk sesuatu yang Dibilang belum take risk pasti nggak juga gitu. sebetulnya. Cuma waktu itu aku bilangnya, waktu itu aku cobanya kan 2014 aku mulai, itu aku juga masih kerja, Elisa. Jadi buat teman-teman kalau Mm. misalnya punya kerjaan gitu ya, yang ada ya jangan ditinggalin, jangan mentang-mentang wow langsung hit misalnya income yang fantastis gitu ya, kemudian kita langsung ninggalin gitu. Itu nggak wise teman-teman, tidak bijak. Berarti tetap semua choices itu harus dipertimbangkan ya. Jangan langsung aja, jangan impulsif gitu lah ya Hmm. istilahnya. Berarti Koniko Nah, itu ya benar-benar. dulu sembari Yes. kerja full time, udah membisnis jadi Mm-mm. barengan at the same time. Benar, benar banget. Wah, gimana tuh? Coba sharing-sharing dong kok. Struggle-nya mungkin. Ya. Waktu itu sih memang problem terbesar pasti dari
waktu gitu ya, karena waktu itu ya akhirnya karena nggak ada opsi lain, karena aku juga kerjaannya mobile ya, nggak cuma di klien gitu ya, sehingga ya nggak mungkin karena mostly aktivitas itu ya di mobil gitu ya, meeting gitu ya, jadi nggak mungkin kerjain waktu yang waktu kerjanya, sehingga opsinya adalah yang malam hari gitu. Nah malam hari itu apa yang dikerjakan pun akhirnya cuma fokus sama hal-hal sih teman-teman. Jadi kita nggak punya produknya, produk orang lain gitu ya. Cuma kita promosikan melalui link tertentu, namanya bisnis afiliasi. Ada juga yang aku jalan waktu itu juga namanya dropship. Nah, mostly teman-teman juga udah tahu dropship apa. Yaitu teman-teman ngambil barangnya orang, dijual lebih mahal. That's it. Nah, perbedaan dari keduanya, persamaan dari keduanya adalah dua-duanya nggak perlu modal, teman-teman. Tidak perlu modal itu dalam arti tidak perlu modal barang, tidak perlu modal barang, ngirim barang, kemudian ngurusin refund atau retur dan kawan-kawan gitu ya. Jadi itu enaknya dua model bisnis itu. Sehingga pada waktu aku bangun bisnis online, yang aku lakukan adalah mencari sesuatu yang hemat banget secara resource. Yaitu tadi affiliate marketing itu yang dibangun adalah waktu itu blog gitu ya, blog, artikel blog. Jadi waktu itu aku punya 3 atau 4 blog, aku lupa deh. Sorry, 4 blog gitu ya, tapi yang aktif 3, dan itu semuanya freelance yang pegang. Jadi aku cuma gaji freelance. Nah, gajinya dari mana? Gajinya adalah dari dropship. Jadi dropship itu jualan. Jualan itu gimana? Ya sama. Jadi kalau jualannya aku pakai iklan, teman-teman. Jadi 2014 sampai hari ini, itu spesialisasi utama yang aku miliki adalah paid advertising. Jadi aku cukup ahli dalam bidang periklanan di Facebook, Instagram, Google, YouTube gitu-gitu lah ya, digital pokoknya. Nah, karena aku lebih banyak terjun di sana, dan aku nggak terlalu suka bangun yang tipe-tipe organik seperti itu, akhirnya yang organik aku serahin sama orang, bayar orang lah ceritanya. Jadi aku pakai media iklan, dapetin duit, duit yang didapat itu dimasukin, investasiin jadi bisnis affiliate marketing. Jadi yaitu cycle-nya sebetulnya, sehingga sampai dia terbentuk sekitar 2 tahun. Nah, itu udah jadi cash flow yang steady ya, yang udah stabil banget dalam proses perjalanan entrepreneurshipku di dunia digital. Baru di tahun 2017, 2017-nya itu aku mulai terjun ke dunia profesionalnya. Mulai ngambil banyak sertifikasi di luas di UK gitu ya, ngambil sertifikasi digital marketing. Jadi kayak CRO, conversion rate optimization, copywriter gitu ya. Kemudian e-commerce certification, funnel builder, itu juga ada sertifikasi-sertifikasi profesional di dunia luar gitu ya. Karena sepanjang perjalanan dari 2014 kan aku mulai sampai 2016 sampai 2017 itu banyak kenalan gitu ya, banyak kenalan sama pebisnis-pebisnis juga yang membuat banyak pebisnis Indonesia yang bilang, ribet banget sih Nick ya, buat yang namanya bisnis online gitu ya. Kamu aja bantuin aku gitu. Terus aku bilang, kan nggak mungkin aku kerja di tempatmu lagi, kerjaanku terus gimana, kan nggak mungkin kan gitu. Akhirnya mulai tercetus 2017 itu bantuin mereka dalam proporsi profesional marketing sebetulnya. Jadi itu kliennya adalah ya teman-teman sendiri gitu ya, yang ribet digital marketing, lu aja yang pegang gitu. Nah jadi sebenarnya aku nggak cari klien keluar untuk LB Media, mostly kebanyakan kliennya sedikit, nggak banyak, cuma belasan doang, tapi ya itu jalan terus. Dan ya bentuknya karena itu dari demand ya, dari permintaan, dan tidak di scale. Yang justru dibesarkan sekarang adalah edukasinya. Kenapa? Problemnya terjadi pada manpower-nya, butuh banyak gitu ya. Artinya berapa banyak sih yang bisa Niko handle sendiri? Ya nggak mungkin aku bisa handle 50 perusahaan, 100 perusahaan. Mungkin bisa, 200.000 nggak mungkin kan gitu. Jadi menurut aku nggak wise juga gitu ya, apa yang aku tahu, apa pengalaman aku, sehingga mulailah dibuat nikojulius.com itu diubah jadi edukasi, platform edukasi. Mengedukasi banyak orang biar agensinya tutup. Nah lucu kan, jadi berharap orang itu makin pintar,
ya agensi ini nggak usah gitu. Ya kalau bisa tuh agensi ya ajarin tim sendiri gitu. Yang penting aku ajarkan. Jadi itu sih visi kedepannya sebetulnya. Jadi pengen lebih banyak diedukasi sebetulnya. Oke, menarik sekali. It's a long journey ya kok kedengarannya. Dari Ya. awal tadi kerja kantoran dulu, resign, terus akhirnya ambil sertifikasi. Mm-mm. Tapi dalam journey-nya ini tuh pernah ngadapin yang namanya quarter life crisis nggak? Quarter life crisis ya. Ya semua orang kayaknya pasti pernah lah. Nggak mungkin nggak pernah. Karena pasti ada lah. Karena aku dulu juga ya sempat juga ya pasti ya. Jadi ya banyak ya dilematisnya apalagi anak muda ya Iya, ini kan di terjadilah sini pasti teman-teman. Tapi hal pesertanya yang juga sini mahasiswa. banyak mahasiswa ya. Iya. Yes, Jadi quarter life jadi share crisis itu. tips-tips gitu loh kok. Oh, tips-tips ya. Sebetulnya karena aku tuh tipenya orang yang logis dan realistis gitu ya. Aku nggak terlalu suka sesuatu yang ya mungkin karena aku terbentuk karena juga lebih banyak di dunia periklanan sejak 2014 sampai hari ini itu juga membentuk karakterku juga berarti ya. Dan sepanjang proses perjalanan di mana apa yang aku sadarin sekarang apa sih aktivitas yang aku lakukan dari 2014 sampai hari ini jadi lumayan lama ya 6-7 tahun ya. Apa yang terjadi adalah ya sedikit banyak apa yang aku perhatikan adalah ya sisi logis dan sisi realistisnya sangat kental gitu. Jadi aku akhirnya jarang banget melihat sesuatu berdasarkan unsur emosi gitu ya. Jadi ya ada plus minus juga kali ya. Ya kadang-kala itu dibutuhkan realistis, logis itu menurut aku juga sadarnya adalah ya life must go on teman-teman. Artinya ya kita harus sadar bahwa perjalanannya sih memang agak bingung gitu ya, sama kayak aku juga bingung banget gitu ya di awal-awal itu ini mau ngapain gitu ya. Bahkan kalau teman-teman tahu dulu aku pengen jadi arsitek gitu ya, pengen jadi pertama jadi astronot tapi kejauhan. Kebetulan ada roket di belakang kita gitu ya, jadi itu cita-citaku dulu ya astronot. Kebetulan ya. Kebetulan banget ya ada roket di belakang. Pengen jadi astronot, cuman karena menjadi seorang astronot harus tahu biologis dan kawan-kawan, jadi mengundurkan diri dan pengen jadi arsitek. Saat perjalanan Oke. jadi arsitek, nggak jadi juga, teman-teman. Jadi, mulai muncul gitu ya, rasa penasaran dengan gimana sih cara menghasilkan uang. By the way, teman-teman, saya bukan orang Surabaya asli ya, saya orang Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Jadi saya orang perantau. Jadi saya bukan orang asli Surabaya. Jadi karena saya orang perantau, dan saya suka merantau, saya suka keliling Indonesia di 3 tahun 2016 sampai 2018 tuh aku kerjanya keliling Indonesia ya. Memang hobi sama gitu, sama orang sih. Fungsinya sampai menemukan gue tuh suka banget untuk ketemu sama orang, cerita-cerita, kongko-kongko lah itu ya gitu ya. Kongko-kongko berharap bisa belajar banyak hal dari orang. Jadi apapun tujuan kita sebetulnya, apapun tujuan dari masing-masing dari kita, hal yang tidak akan pernah lepas adalah ini, teman-teman. Saat teman-teman bisa belajar dengar orang lain cerita, orang yang lebih senior lebih cerita gitu ya teman-teman tinggal ambil sesuatu yang baik aja yang menurut kita baik gitu ya, karena uh, itu itu susah teman-teman, itu nggak bisa dibeli gitu karena beli waktu orang gimana sih ya susah kan ya, kita harus bayar. Ini adalah ya kita dengerin cerita orang, ya kita ambil hal yang baik, ya itu bisa menghemat kita agar tidak kepleset kemudian hari kemanapun arahnya. Artinya ya kalau ditanya tentang mungkin ini ada relevansinya nanti sama terkait dengan passion kali ya. Ya passion itu sesuatu yang sampai enak ya. Saya yakin teman-teman semua sebagai mahasiswa juga ya mendengar kata passion tuh sampai muntah-muntah lah ya. Artinya ya mulai dari passion gitu ya. Yang nggak salah teman-teman. Karena aku sendiri juga merasa bahwa di dunia digital sekarang passion menjadi sesuatu komoditas yang mahal. Kenapa gue bilang mahal? Karena di dunia digital sekarang, terutama di tahun-tahun ini, orang digital marketing itu instan, itu problemnya. Nah, saat itu jadi instan, hal yang diharapkan adalah duit instan kan akhirnya. Karena kita berharap bahwa ya itu duit instan. Sama kayak saya dulu. Nah, waktu saya menghadapi hal-hal seperti ini ya, kayak misalnya itu
iklan dapat duit gitu ya. Nyatanya enggak juga gitu. Jadi ya artinya teman-teman harus banyak belajar. Artinya saya sharing hal ini juga sesuatu yang berharga buat teman-teman. Harapan saya teman-teman bisa menghemat ya 2-3 tahun dari apa yang saya pribadi udah salah gitu ya. Atau ya salah sih enggak juga sih sebetulnya. Tapi apa yang pernah aku laluin biar teman-teman tahu nih di mana jalan trapnya, perangkapnya gitu sehingga bisa menghindari itu. Jadi berpikir logis gitu ya, banyak belajar dari orang percaya, percaya aku teman-teman. Karena kita kalau kita bisa belajar dari orang lain gitu ya, kita punya banyak wawasan. Nah, jadi dengan belajar kita bisa punya banyak wawasan kan. Nah, wawasan itu yang membuat kita nantinya tidak mudah untuk merasa bahwa ya gimana ya, kita merasa insecure lah dengan banyak opsi yang sudah kita jalanin gitu ya. Biasanya agak jauh dari sana. Jadi saat teman-teman udah punya wawasan yang luas, biasanya teman-teman nggak teman-teman bukan ya masalah hidup sih ada teman-teman. Cuma maksudnya nggak berat banget gitu maksudnya. Kemudian di bisnis juga sama. Jadi menurut aku yang paling esensial sih ke arah sananya sih. Iya iya iya. Berarti apa namanya, tetap harus dijalanin aja ya, karena life goes on gitu, tapi eventually juga akan menemukan jawaban dari apa yang kita cari-cari kali ya. Yes. Tapi dari Koniko sendiri berarti apakah sekarang sudah enjoy banget gitu dengan pekerjaannya sekarang? Nah, kalau bicara tentang enjoy-nya, nah ini juga hal yang harus teman-teman tahu, kepahami gitu ya. Mungkin sedikit lanjutin tadi ya. Passion itu sebetulnya teman-teman itu gampang banget identifikasinya. Kalau teman-teman bisa melakukan sesuatu hal yang teman-teman itu bisa lakuin betah banget, bahkan tanpa teman-teman dibayar, buat melakukan itu saja. Walaupun teman-teman nggak bawa itu, ya itu ngabisin duit gitu, itu nggak ngasilin duit, tapi teman-teman tetap suka gitu. Nah itu passion buat aku, teman-teman. Itu esensial banget karena itu tadi aku bilang itu komoditas yang mahal sekarang. Kenapa, teman-teman? Kebanyakan orang, jadi aku banyak ngajar teman-teman juga dari tahun 2016 aku aktif ngajar sampai 2018, sorry sampai sekarang, tapi 2000 sampai 2018 itu aku keliling Indonesia ngajarin banyak entrepreneurship ya, entrepreneurnya itu old teman-teman, millennials ke atas dan baby boomers. Jadi aku ajarin tuh ya, bayangin ya teman-teman, aku umur 26-27 ngajarin tuh ya bapak-bapak, ibu-ibu umur 40, Wow. 50 gitu ya, yang aku tuh kayak cucunya gitu. Teman-teman bisa bayang. Jadi aku tuh sampai ngajarin kayak gitu, dan problem terbesar adalah mereka nggak passion dengan bisnis online. That's the problem gitu. Saat orang nggak passion di satu hal, teman-teman, mereka nggak terbiasa dengan ini. Mereka nggak merasa nyaman. Saat mereka nggak merasa nyaman, mereka nggak mau lakuin ini sepenuh hati dalam tanda petik. Tidak melakukan ini secara serius, sehingga gampang berhentinya. Sebutan aku tuh muntaber, teman-teman. Mundur tanpa berita. Jadi banyak banget orang-orang yang gagal. Ya, mostly aku bilang mungkin 95% lah. Orang yang aku temuin gagal bisnis online hanya karena mereka muntaber, mundur tanpa berita. Artinya, suruh kerjain ini gitu ya, suruh kerjain, udah diajarin, nggak dikerjain. Nggak jalan, nggak nambah omsetnya, nggak terjadi penjualannya. Ya, itu yang terjadi, sehingga mereka muntaber gitu. Nah, itu nggak bakalan bisa terjadi gitu ya saat kita nggak punya passion. Passion tuh ini ya, apa sih passion sih, bukan passion ya. Passion itu keuletan lah teman-teman, keuletan teman-teman gitu ya. Sabarnya di bisnis itu perlu ada. Nah itu yang susah sih teman-teman, yang teman-teman harus milikin banget menurut aku itu. Apalagi teman-teman sini kalau mahasiswa ya masih muda banget ya, nggak kayak saya ya. Enggak lah, Saya Koniko udah juga, berapa ya? saya yakin Hampir Koniko juga nggak 30 jauh-jauh ya. banget dari kita kayaknya. Iya, berarti it's about finding something you really like ya, yang benar-benar interest dan passionate gitu, supaya Yes, kita nggak muntaber, mundur tanpa berita nih. benar. Di bagian itu sih. Iya, iya, oke, oke. Nah, kita happy banget nih, Koko hari ini mau sharing-sharing di sini sebagai digital marketing expert. Mungkin aku mau tanyain aja nih, kalau untuk akhir-akhir ini ya, Ya. platform apa sih yang bisa digunain untuk digital marketing yang terefektif?
Jadi gini, platform digital marketing apa yang paling efektif? Jawabannya sebetulnya depends. Depends-nya gini, teman-teman. Industri bisnis di Indonesia itu kategorinya dua, teman-teman. Klasifikasi produk ya. Dua ini apa? Pertama adalah teman-teman harus tahu bahwa pertama kategori produknya itu kebutuhan. Namanya, kalau aku sebutnya produk solusi, teman-teman. Sesuatu yang dicari orang. Sesuatu yang dicari orang itu apa contohnya? Cara menguruskan perut, teman-teman. Itu selalu orang cari. Cara menghilangkan jerawat, itu produk solusi, teman-teman. Beda sama baju, teman-teman. Baju itu kategori produk yang kedua. Produk atau misalnya gini, makanan enak di Surabaya itu demand, kebutuhan. Produk solusi, teman-teman. Makanan, gitu ya. Tetapi ada juga produk yang model kedua, teman-teman, yang sifatnya adalah impulse buying. Jadi barang yang ditawarkan, bukan kebutuhan, teman-teman. Nah, barang yang kedua jenis produk ini, gitu ya, ya kita nggak bicara industri bisnisnya, teman-teman, tetapi kita bicara karakter produknya, itu akan menentukan platform mana yang teman-teman harus fokuskan. Nah, platform di Indonesia, klasifikasinya, gitu ya, ada 5, teman-teman, yang paling penting. Pertama, Facebook, karena Facebook itu per 2020 closing kemarin, ada di angka 180 juta total pengguna di Indonesia. Besar sekali, teman-teman. Angkanya mungkin sampai 70-73% dari total penduduk pengguna internet di Indonesia. Facebook masih besar, teman-teman. Saya nggak pernah update status sejak 2016, teman-teman. Kebayang nggak? Saya nggak pakai Facebook, tapi saya masih pakai Facebook buat iklan dari dulu sampai sekarang. Tapi poinnya adalah teman-teman harus sadar bahwa ya Facebook tuh masih besar, terutama buat generasi baby boomer sampai millennials, teman-teman. Jadi kalau produk kita audiensnya ke arah millennials dan baby boomer, ya mereka masih di Facebook. Nah, berbeda platform lain, misalnya kayak Insight, tetapi udah mulai bergeser. Sekarang baby boomer juga ada sih yang pakai Instagram gitu ya, tetapi yang memang porsinya nggak besar, sekitar 83 juta penutupan 2020, teman-teman. Nah, itu artinya sekitar sepertiga dari penduduk Indonesia pakai Instagram. Oke, kalau Facebook tadi adalah 2/3-nya, boleh dibilang. 2/3 penduduk Indonesia yang internetan itu pakai Facebook, teman-teman. Kalau MAU ya namanya ya, monthly active user-nya memang nggak ada press release-nya, tetapi kalau jumlah penontonnya itu huge, besar banget, teman-teman. Apalagi selama pandemi kemarin ya, 2020, orang semua pada nonton video kan ya, di rumah nggak ada yang ditonton ya, tontonnya video kan gitu ya. YouTube itu platform yang masih sangat kepake. Nah, YouTube, selain YouTube ada juga yang namanya TikTok. Yes, teman-teman, ini besar, teman-teman, tetapi belum sebesar yang lain. TikTok sendiri penutupan 2020 gitu ya, ada di angka 40-50 juta orang penggunanya di Indonesia. Angka yang besar, tetapi belum sebesar yang lain, kan gitu. Dan yang kelima adalah LinkedIn, teman-teman. Nah, LinkedIn sesuatu yang saya yakin teman-teman nggak asing-asing banget sih gitu ya. LinkedIn, ada yang bilang LinkedIn, ada yang bilang LinkedIn, sembarang lah. Intinya itu ya, itu platform profesional yang gitu ya, profesional yang jumlah penggunanya dikit sekali, teman-teman. Di Indonesia cuma 17 juta orang, tetapi isinya benar-benar segmented. Jadi itu juga pasar yang sangat baik. Nah, dari kelima ini, teman-teman tahu karakter industri kan di Indonesia. Nah, berangkat dari apa produk teman-teman, apa bisnis teman-teman. Karena itu akan mempengaruhi platform mana yang bagus. Kelima-limanya bagus, teman-teman, tergantung bisnisnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya bisnisnya, bisnis saya makanan, misalnya gitu ya, Instagram bagus. Why? Karena yang belanja makanan adalah mereka yang millennials dan Gen Z, teman-teman. Oke. Nah, sedangkan kalau misalnya, kalau produk saya itu motor punya gitu ya. Nah, motor punya itu lebih banyak di Facebook, di Instagram nggak terlalu banyak, teman-teman. Karena yang beli produk-produk misalnya otomotif, kebanyakan mereka yang nongkrongnya, komunitinya ada di Facebook, gitu ya. Kalau misalnya fashion, ada di Instagram. Kalau nanya produk solusi, adanya di mana? YouTube boleh, Google boleh, gitu ya. Kan sesuatu. Tetapi yang mau lebih bagus intensinya di YouTube. Misalnya cara ngecilin lingkar perut misalnya gitu. Muncul nggak videonya? Nah, jualan di situ. Bagus nggak? Tentu bagus. Karena orang yang ketik aja yang lihat videonya. Beda kan kalau di Instagram atau Facebook, ya kita suka nggak suka ya kita lihat kan gitu. Oh, iklan apa nih? Nggak butuh kan lewat kan gitu.
Beda kalau kita ke Google atau ke YouTube, orang ketikin sesuatu, kita muncul, teman-teman. Intensi orang beli tinggi. Jadi, ya itu tapi untuk Indonesia, 5 tadi yang bagus ya. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, sama LinkedIn, teman-teman. Jadi itu yang mungkin perlu teman-teman catat sih. Oke, berarti kita udah dapat jawaban ya. Berarti depends dari 5 sosial media yang tadi Niko sebutin, tergantung bisnisnya apa dan target marketnya ada di mana. Yes. Iya, oke. Berarti menurutku 5-5-nya tuh equally penting ya. Oke, sebelum kita lanjut ke next question, aku mau ingetin juga kalian bisa menanyakan pertanyaan yang pengen ditanyain ke Koniko nih. Ke private chat aja lewat Zoom sini, lewat Zoom chat ke Q&A. Nah, nanti di akhir sesi kita bakal ada Q&A session. Silakan ya, teman-teman. Oke, mungkin ya untuk yang terakhir nih kok, aku pengen nanya aja, apa tips yang bisa di-share ke kita nih, supaya kita bisa dapetin engagement yang maksimal? Karena seperti tadi, kalau misalnya kita udah tahu target marketnya di mana, kita tetap nggak bisa untuk menarik hati mereka lah istilahnya. Berarti bisnisnya tetap stagnan lah dong, marketingnya nggak jalan gitu. Ya. Oke, ini mungkin aku sedikit sharing ke teman-teman sesuatu yang agak heavy, yang agak berat gitu ya. Jadi aku share ke teman-teman dari sudut pandang sebagai expert, karena itu di-labelin ya. Sebetulnya aku adalah social media marketer, teman-teman. Jadi mostly social media tuh aku tahu, dan aku expert di semuanya sebetulnya. Jadi kalau teman-teman tanya algoritma YouTube, teman-teman nanya algoritma LinkedIn, algoritma Facebook, itu mostly aku tahu, teman-teman. Jadi nggak cuma Instagram sebetulnya. Cuma aku yakin teman-teman masih paham gitu ya bahwa ya Niko Julius itu adalah Instagram expert doang. Gitu. Jadi ya senang dan sedih sih teman-teman. Tapi ya who knows gitu ya. Siapa tahu teman-teman punya pertanyaan gitu ya. Tapi apa yang aku sharingkan sekarang lebih spesifik ke Instagram, karena aku yakin kalau teman-teman kenal Niko sebagai Instagram expert, harapannya adalah ya ngasih sesuatu yang expert tentang Instagram gitu. Jadi itu yang akan aku sharing ke teman-teman. Jadi sampai teman-teman juga kalau ada pertanyaan tadi ya silakan. Di Instagram, pertama yang teman-teman harus pahami adalah konten model. Apa itu konten model? Konten model adalah kita akan memperhatikan jenis konten mana yang tepat buat kita posting, teman-teman. Di Instagram, teman-teman tahu bahwa ada 3 jenis postingan yang teman-teman bisa carousel, yang teman-teman mungkin lihat di postingan saya yang bisa di slide-slide, digeser-geser ke kiri gitu ya. Dan yang ketiga adalah video, teman-teman. Nah, dari ketiga ini mana yang paling bagus, teman-teman? Jawabannya adalah nggak ada yang tahu, gitu ya. Maka kita harus cari tahu, teman-teman. Gimana cara cari tahunya sekarang? Jadi teman-teman perlu ke Instagram, ngecek nih di tips parenting misalnya, hashtag tips parenting. Audiens teman-teman adalah mereka yang nongkrong di tips parenting, ibu-ibu misalnya, gitu ya. Karena saya kotakin merah, itu adalah gambar yang banyak muncul single image satu gambar ya, dan isinya dominan teks teman-teman, tulisan yang padat gitu ya. Maka teman-teman harus buat banyak konten seperti itu. Jangan buat video, jangan buat carousel. Jangan dalam tanda petik sok pinter ceritanya gitu. Nah, teman-teman ikutin apa yang pasar sudah sukai. Karena kalau teman-teman mau sebagai orang baru, terutama apalagi ya, aku mau buatin tren baru nih gitu ya. Jadi teman-teman harus ikutin pasar dulu di awal. Kalau teman-teman udah punya trust yang besar di pasar, teman-teman bisa punya pengaruh di pasar, silahkan buat tren sendiri, bisa teman-teman. Tetapi di awal kita ikutin tren yang ada. Oke. Contoh berikutnya, misalnya di bekal anak, teman-teman lihat di hashtag bekal anak berbeda lagi yang muncul. Ada video ya yang besar, ada video kecil-kecil teman-teman. Maka teman-teman perlu buat video, jangan buat kayak yang karena nggak ada yang lihat, tidak ada yang konsumsi itu di Instagram. Oke, beda lagi teman-teman di tips parenting anak, teman-teman bisa perhatikan ada namanya konten-konten carousel di sana. Maka teman-teman bisa buat konten carousel. Artinya tergantung audiens teman-teman, pasarnya teman-teman nongkrong di mana di Instagram, teman-teman cek di hashtag-nya. Tempat mereka kira-kira nongkrong, baru cek postingan apa yang cocok buat mereka. Apakah foto, apakah video, apakah carousel, teman-teman. Itu penting sekali. Karena ibaratnya teman-teman, audiens baru gitu ya, teman-teman ke pasar yang baru, ke teman-teman anggap aja ke sebuah daerah baru, orang itu nggak kenal kita nggak kenal mereka, gitu ya.
Nah, mereka terbiasa makan nasi, kita kasih cuma roti, teman-teman. Gitu ya, kita cuma kendala kasih mereka roti. Mereka makan sih makan, teman-teman. Tapi mereka nggak bakalan kenyang. Mereka yang tidak kenyang, mereka tidak akan suka sama kita, teman-teman. Mereka yang tidak suka dengan kita, tidak akan follow kita. Sama kayak di Instagram. Kalau dia terbiasa, dia tersaat teman-teman buat postingan, itu tidak akan dalam tanda petik melegakan, mengenyangkan dia dalam tanda petik gitu ya. Sehingga dia nggak akan puas dengan konten kita. Orang yang tidak puas tidak akan suka dengan kita, teman-teman. Simple banget, gitu ya. Jadi poinnya sekali lagi, teman-teman harus memanjakan mereka. Oke, dengan konten, teman-teman. Jadi penentuan konten seperti itu. Itu juga yang menjadi alasan kalau teman-teman lihat, kok postingannya karena audiens saya mengkonsumsinya adalah konten carousel. Mereka nggak suka single image, karena single image itu nggak bisa jelasin sesuatu. Nggak cukup penjelasannya, teman-teman. Tidak menggambarkan isinya. Sedangkan di audiens saya butuh isinya, sehingga carousel lah yang bisa menyampaikan itu. Video juga bisa, tapi buatnya panjang, agak lama, jadi agak boros waktu, sehingga saya nggak pilih itu. Jadi, yaitu alasannya, teman-teman. Jadi bukan mentang-mentang kencang banget karena carousel, jawabannya salah, teman-teman. Bukan itu logika di belakangnya, gitu ya. Nah, kenapa gitu ya, teman-teman perhatikan bahwa yang kita perhatikan di Instagram kebanyakan visual aja, teman-teman. Yang tadi ya, apakah gambar aja, apakah videonya gitu ya, di hashtag itu. Kenapa demikian? Karena Instagram itu, teman-teman, ada relevansinya sama human attention span namanya. Human attention span adalah berapa lama waktu atensi seseorang 15 ya, di mana menyebutkan bahwa rata-rata perhatian manusia di tahun 2000 itu hanya ada di 13 detik, teman-teman. Nah, di tahun 2013 menurun, teman-teman, jadi 8 detik. Yang lebih parah adalah rata-rata perhatian di media online itu cuma 3-5 detik. Jadi teman-teman kebayang bahwa kalau di Instagram teman-teman buat postingan dan 3 detik orang yang lihat tidak bisa tahu apa isi postingan itu, pasti teman-teman akan dilewatin sama mereka. Simple, gitu ya. Caranya teman-teman bisa menyampaikan, ini loh isinya, ini loh yang bisa kamu dapatkan. Itu kenapa kata-kata kalimat dengan copywriting itu sangat bagus, teman-teman, untuk teman-teman pelajari. Contoh, gimana caranya menghasilkan 300 juta dalam waktu 30 hari? Menarik kan? Karena itu menarik perhatian kita, teman-teman. Dan cukup kita konsumsi dalam waktu 3 detik, teman-teman. Untuk baca satu kalimat. Selesai. Itu permainan human attention span. Ya, teman-teman, ini, teman-teman. Nah, di Instagram sendiri, teman-teman perhatikan, komponen konten di Instagram itu kan seperti ini, teman-teman. Visual di atas, caption di bawah. Gitu ya. Jadi di Instagram itu adalah platform media sosial yang dominannya bobot besarnya pada visual, teman-teman, penentu keberhasilannya. Sedangkan kalau teman-teman mungkin ingat-ingat kayak Facebook, LinkedIn, Twitter, itu balik justru, teman-teman. Sehingga di platform lain yang lebih penting captionnya, teman-teman. Visual nggak begitu penting. Jadi ya teman-teman harus ingat baik-baik bahwa di Instagram itu visual jauh lebih penting daripada captionnya, teman-teman. Jadi visual yang tidak menarik biasanya juga akan membuat captionnya nggak dibaca, teman-teman. Jadi be careful sama bagian itu ya. Nah, untuk buat konten tentu banyak, saya nggak tahu teman-teman ahli di mana. Salah satu tools bisa pakai Canva gitu ya. Kalau misalnya teman-teman udah paham jenis postingannya apa yang harus teman-teman posting, kemudian biar dilihat banyak orang, tentu jawabannya adalah hashtag, teman-teman. Yes, hashtag itu bisa menjadi alat bantu pertama, leverage pertama di Instagram adalah hashtag, karena teman-teman belum punya fans. Oke? Karena kalau teman-teman udah punya fans, hashtag nggak begitu penting, teman-teman. Kenapa? Ya karena fans teman-teman lah yang menjadi sumber impresinya. Oke? Tapi kalau belum punya followers, belum punya hashtag gimana? Nah, hashtag sendiri kan di Instagram, teman-teman bisa pakai 30 hashtag per postingan. Pertanyaannya adalah berapa banyak dari 30 yang paling baik, gitu ya. Ya tentu, kita nggak boleh berasumsi, teman-teman. Tentu kita harus ngecek berdasarkan data, kan. Nah, ini penelitian dari Social Fresh 2014 bilang 7, teman-teman. Track Maven 2016 bilang 9. Clear tahun 2017 bilangnya ekstrim, teman-teman. 2 yang paling bagus, teman-teman. Tapi di tahun yang sama, lucunya, Agora Plus juga menerbitkan data bahwa 8 yang paling baik. Dan di tahun 2018, teman-teman, Simply Measured bilang 11 lebih, teman-teman. Sehingga
hal yang bisa kita simpulkan sama-sama adalah tidak ada kesepakatan bersama teman-teman dari banyak penelitian yang menyebutkan berapa hashtag yang paling optimal, sehingga tidak ada caranya teman-teman. Nah, sampai akhirnya ya saya sendiri ngukur kurang lebih 3 bulan ya, di bulan Februari sampai bulan Mei, saya kira pakai namanya clustering hashtag teman-teman untuk pasar Indonesia. Nah, clustering hashtag itu apa? Clustering hashtag itu kan teman-teman akan membuat grup-grup per grup hashtag. Jadi beberapa grup itu namanya satu cluster, teman-teman. Nah, grup hashtag itu berisi 15 sampai 25 hashtag. Setiap yang nanti teman-teman pakai di setiap kali teman-teman posting. Simpelnya, teman-teman pakai aja 20 hashtag kalau nggak mau ribet ya, 15 sampai 25, ya udah ambil tengah 20 misalnya gitu. Nah, yang teman-teman lakukan adalah teman-teman posting yang pertama, teman-teman pakai 20 grup, satu grup ya, satu grup itu 20 hashtag. 20 hashtag teman-teman pakai, kemudian teman-teman postingan kedua, teman-teman cari 20 hashtag yang berbeda, teman-teman. Saat teman-teman pakai 20 yang berbeda, itu grup yang lain, namanya grup B. Resikonya, kalau di Instagram, teman-teman posting dengan grup hashtag lain, bisa jadi nggak dapat impresi, teman-teman keep moving. Postingan ketiga, teman-teman pakai lagi 20 yang berbeda lagi, namanya grup hashtag C. Ya, dapat impresi misalnya. Postingan keempat, cari lagi 20 yang berbeda, teman-teman. Dan misalnya nggak dapat impresi, teman-teman. Sampai di sini, tentu kita bilang, hashtag itu ya works, kadang nggak works kan gitu. Ya udah nggak apa-apa teman-teman. Postingan kelima, teman-teman keep moving kan. Postingan kelima, teman-teman boleh mengulangi hashtag yang sama. Hashtag A boleh diulangin teman-teman. Di sini hal yang penting teman-teman dari strategi clustering hashtag. Postingan keenam, teman-teman mengulangi grup hashtag B. Nah, pertanyaannya aneh kan? Ngapain kita pakai hashtag yang jelek? Udah kita pakai jelek, ngapain dipakai lagi? Nah, sekarang pertanyaan sama teman-teman. Kita balik. Di postingan ketiga, teman-teman pakai grup hashtag C, bagus. Di postingan 7, teman-teman ulangin hashtag C lagi, jelek teman-teman. Oke? Jadi skenario postingan 3 dan 7 itu sering banget terjadi. Kita pakai hashtag bagus, impresinya bagus, interaksinya bagus. Tapi kita pakai lagi hashtag yang sama, jelek. Pertanyaan saya, pernah nggak ada banyak pakai hashtag yang jelek pertama kali? Jawabannya sering banget. Pernah nggak diulang? Mostly jarang banget diulang. Kenapa? Karena kita judging teman-teman, kita menghakimi. Hashtag itu udah dipakai, jelek. Ya udah, nggak pernah dicoba lagi. Itulah problemnya teman-teman. Maka teman-teman tidak boleh melakukan hal ini. Itu asumsi kan. Teman-teman harus mencoba beberapa kali agar sampelnya cukup teman-teman. Apesnya memang kondisi 4 dan 8 teman-teman. Di mana teman-teman pakai hashtag yang tersebut berkali-kali tetap nggak bagus. Ya udah teman-teman ikhlaskan, pindah ke cari grup yang baru. Jadi poin utama clustering hashtag adalah agar teman-teman bisa menemukan grup hashtag yang memberikan impresi secara konsisten teman-teman. That's it. Itu kunci utamanya. Kalau teman-teman bisa pahamin ini, teman-teman nggak bakalan terlalu berlarut-larut sebetulnya untuk ngembangin Instagram. Biasanya 3-6 bulan harusnya udah growth cukup baik gitu ya. Harusnya ada di angka 5.000 sampai 10.000 harusnya, teman-teman. Tapi anomali yang terjelek sekalipun dari yang saya ukur gitu ya, saya ada murid sekitar 20 ribuan orang, teman-teman, untuk yang belajar apa yang saya ajarkan ke teman-teman. Itu yang gitu ya, mereka yang praktekin terus gitu ya, selama setahun itu yang paling lama teman-teman untuk achieve 10 ribunya. Beberapa ada yang achieve 3 bulan, ada beberapa ada yang achieve 6 bulan, ada yang 4 bulan, dan so on, teman-teman. Relatif gitu ya. Tapi poinnya adalah teman-teman harus sadar bahwa ya ini banyak percobaan, teman-teman. Saat teman-teman banyak uji coba, teman-teman punya yang namanya, gini ya, teman-teman. Saat teman-teman tahu teman-teman salah, teman-teman bisa belajar dari sana. Itu poinnya. Sama kayak kita naik sepeda gitu ya. Jatuh dulu kan baru sampai kita bisa mahir. Teman-teman naik mobil kan nggak tahu-tahu langsung bisa mahir banget nyetir, nggak gitu kan gitu ya. Jadi ya sama di Instagram juga teman-teman harus banyak percobaan hashtag teman-teman. Nah, problem berikutnya adalah gimana cara menentukan grup hashtagnya. Cara menentukannya adalah dengan simple teman-teman. Teman-teman berangkat dari satu hashtag utama namanya. Jadi teman-teman riset grupnya kayak gimana. Teman-teman postingan tentang parenting anak misalnya. Ya teman-teman ketik aja parenting anak. Saat teman-teman ketik, oh ternyata muncul nih namanya hashtag turunan atau hashtag terkait teman-teman. Ya udah teman-teman kumpulin 20 satu grup namanya. Di hashtag yang lain misalnya bekal anak, teman-teman lihat turunannya 20, kumpulin satu jadi grup B, grup yang kedua. Postingan yang lain misalnya tips parenting anak, teman-teman lihat turunannya 20 jadiin satu grup. Sesimpel itu teman-teman. Jangan dibuat terlalu complicated karena hashtag sendiri nggak complicated. Yang buat complicated itu kita sendiri. Jadi itu yang paling penting buat teman-teman sadarin sebetulnya.
Kalau pengen mau mengoptimalkan engagement, engagement itu gini teman-teman. Engagement itu relatif ya. Hal yang harus teman-teman sadarin adalah engagement itu relatif teman-teman, terutama di Instagram. Karena baik atau buruk tergantung yang lihat teman-teman. Kalau saya lihat itu baik, mungkin Elisa bilang jelek teman-teman. Siapa yang salah? Nggak ada. Jadi teman-teman harus paham bahwa interaksi terjadi karena subjektivitas teman-teman. Itu tidak ada tolak ukurnya. Nah, tolak ukur yang ada adalah jangkauan, teman-teman. Kalau yang lihat 1.000 orang, yang berinteraksi berapa? Oh, 30%-nya. Itu adalah angka yang jelas, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak bisa bilang, oh ini bagus, ini nggak bagus. Satuannya apa? Kan gitu. Nah, jadi teman-teman harus sadar bahwa logika pertama yang teman-teman harus sadarin adalah sampel data yang lihat harus cukup dulu. Kalau nggak cukup, percuma, teman-teman. Data itu pasti invalid. Karena jadinya asumsi, kan? Perasaan aja, jangan-jangan nih teman-teman postingnya lihat 100-nya siapa? Teman kita semua iba sama kita, orang nge-like-in kita gitu ya, engagementnya bagus, interaksinya bagus, tapi yang terjadi adalah ya teman-teman nggak dapat real data kan, karena sampelnya kurang teman-teman. Jadi be careful dengan hal itu. Oke? Nah, satu tips terakhir ya, teman-teman, kalau di Instagram juga teman-teman harus pahamin jam postingnya, teman-teman. Jam posting di Instagram, itu juga banyak mitos orang bilang, posting aja tengah hari, jam 12, orang pada nganggur, bisa gitu. Jawabannya, bohong. Kenapa aku bilang bohong? Karena, teman-teman, setiap akun Instagram tuh punya audiensnya masing-masing, teman-teman. Tidak akan ada jam tepat, teman-teman. Teman-teman harus ingat baik-baik. Tidak ada jam yang tepat di Instagram. Kenapa? Karena teman-teman harus baca data masing-masing. Aku jelaskan, teman-teman. Kalau di Instagram, teman-teman bisa punya insight namanya ya. Teman-teman bisa buat akun Instagram jadi akun bisnis atau akun kreatif. Total followers nih. Saat teman-teman klik total followers, teman-teman bisa lihat ke bawah. Gitu ya. Teman-teman bisa perhatikan bahwa audiens saya itu dominannya adalah laki-laki 57%, teman-teman. 40%-an gitu, 43%-an itu adalah wanita, teman-teman. Dengan range umur paling besar di 25-34 yang paling banyak. Gitu ya, teman-teman bisa lihat itu 12A itu 12:30 malam, 3A 3 subuh ya, 6A 6 pagi dan seterusnya, teman-teman. Jadi subuh itu nggak ada yang online tempat saya, ada yang online dikit, teman-teman. Jadi Batman-nya dikit gitu ya. Tapi dari jam 9 pagi sampai 9 malam, teman-teman, itu mereka mulai aktif. Puncaknya di jam 6, kalau teman-teman lihat. Grafik tertingginya di jam 6 sore. Nah, apa yang saya lakukan adalah saya harus postingnya. Karena Instagram butuh waktu mengoptimalkan postingan kita. Jadi be careful sama itu ya. Dan nah, kenapa aku bilang tadi gitu ya, bahwa tidak ada jam yang tepat, karena audiens akun teman-teman dengan audiens saya bisa jadi beda dong. Jangan-jangan audiens teman-teman semuanya Batman. Ya nggak mungkin dong. Jangan posting siang, mereka semua tidur. Ya teman-teman harus posting malam kalau mereka Batman, teman-teman. Tapi kalau audiens teman-teman kebetulan sama kayak saya, ya datanya mungkin mirip, ya maka jam kita bisa sama, teman-teman. Itu yang harus teman-teman sadari. Ingat sekali lagi bahwa ini data real, teman-teman. Satu-satunya tolak ukur teman-teman berhasil di bisnis adalah ya teman-teman yang kemarin. Jadi gini loh, gimana cara kita tahu interaksi kita bertumbuh, teman-teman? Oh, orang bilang yang paling bagus tuh 2%, yang bagus tuh 5%. Tetapi teman-teman, industri teman-teman atau akun teman-teman ternyata cuma 1%, gitu ya. Gimana mau naik langsung 5%? Susah kan, teman-teman? Maka kalau teman-teman naik jadi 1,5, itu teman-teman udah bertumbuh. Kenapa? Kemarin 1%, sekarang hari ini 1,5. Teman-teman udah bertumbuh. Itu goalnya, teman-teman. Jadi tolak ukur kita berhasil atau bertumbuh bukan orang lain, bukan industrinya, teman-teman, tetapi kita yang kemarin. Ingat baik-baik, teman-teman. Karena kebanyakan orang adalah membandingkan kita dengan orang itu. Karena orang itu gitu ya, orang lain misalnya, itu kondisinya tentu beda sama kita, teman-teman. Bisnisnya beda, cara jalankan bisnisnya beda. Jadi banyak banget faktor yang berbeda yang pasti nggak mungkin bisa apple to apple. Teman-teman, kalau bandingin saya dengan orang lain, itu namanya apel sama jeruk, teman-teman. Karena industri kita beda, spend kita beda, pengetahuan kita beda, tim kita beda, banyak banget faktornya. Jadi satu-satunya yang pasti adalah kita dengan kita yang kemarin. Itu yang paling simple, teman-teman. Jadi ingat baik-baik loh, kalau bicara tentang naikin interaksi dan lain-lain, tolak ukur harus kita yang kemarin, teman-teman. Jangan ikutin kata orang. Jadi yaitu yang ingin aku tekankan adalah cara berpikirnya, teman-teman.
Karena kalau teman-teman punya cara berpikir yang benar, bangun bisnis di online ya, mining Instagram itu sesuatu yang mudah banget kok teman-teman. Jadi kurang lebih itu yang harus teman-teman sadarin, yang bisa teman-teman tangkap semoga. Wow, itu lengkap banget penjelasannya tadi barusan ya, kok. Thank you banget for sharing with us. Aku yakin teman-teman di sini semua pasti dapat insights baru dan mungkin juga menjawab pertanyaan teman-teman nih tentang dunia digital marketing. Mungkin lebih ke Instagram tadi ya. Kita bahas tentang hashtag dan juga target market. Menurutku insightful banget sih, apalagi di zaman sekarang untuk yang mau jalanin online business gitu. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke sesi Q&A. Aku udah nampung beberapa pertanyaan nih. Pertanyaan pertama aku bacain langsung ya, Ko. Campaign yang berhasil itu campaign yang menghasilkan return, teman-teman. ROI. Simple banget. Keluar 100.000, balik 100.000. Nol kan? Impas berarti. Itu udah bagus campaignnya, teman-teman. Kalau bisa dapat keluar 100.000, balik 200.000, itu campaign bagus banget. Bukan bagus lagi. Jadi campaign yang bagus adalah campaign yang impas, teman-teman. Karena kalau campaign yang impas, artinya teman-teman dapat data gratis. Ingat baik-baik bahwa teman-teman jangan merasa teman-teman rugi kalau teman-teman impas. Kalau teman-teman impas keluar 100.000 balik 100.000 bersih gitu ya, teman-teman nggak untung nggak rugi, teman-teman ya kayaknya ya rugi ongkos tenaga dong kok gitu ya. Ya nggak juga, teman-teman dapat data gratis loh kan gitu. Tapi poinnya adalah untuk menciptakan kalau kita bicara tentang konteksnya B2B gitu ya, B2B sendiri itu besar. B2B itu apa? B2B itu kalau saya gitu ya, tapi ya saya pemahaman secara harfiah bukan seperti itu. Jadi business to business ya, bisnis kecil termasuk gitu. Jadi B2B sendiri itu tergantung, teman-teman harus banyak bermain dari angle, teman-teman. Angle itu adalah sudut pandang dari sudut pandang orang yang beli kan gitu. Jadi bisnis juga yang pandang. Jadi teman-teman harus ngambil sudut pandang si pebisnis juga, kira-kira butuh apa dari produk kita. Nah, itu yang harus teman-teman sadarin. Kemudian baru tawarkan yang tadi, opsinya dua. Apakah melalui penawaran, teman-teman? Kalau solusi, maka bermain di dua tempat, YouTube dan Google. Gitu ya. Kalau teman-teman mainin offer, penawaran, teman-teman main di Facebook dan di Instagram. Jadi itu yang paling simple, basic knowledge-nya, teman-teman. Nah, gimana cara mendapatkan iklan itu yang bisa profitable atau yang impas kayak tadi, misalnya, atau yang bisa menguntungkan? Jawabannya, teman-teman harus kuat di data tracking. Data tracking itu adalah pemahaman teman-teman men-track data. Jadi kalau misalnya 100 yang klik gitu ya, berapa banyak yang lanjut misalnya, dari 100 yang klik yang lihat halaman kita, berapa banyak yang WhatsApp misalnya. Oh, dari 100, 20 yang WhatsApp. 20 yang WhatsApp, berapa yang tertarik, berapa yang tidak tertarik. Ya, karena lead itu juga harus di-follow up, teman-teman. Ada yang namanya lead follow up sequence yang teman-teman harus lihat indikatornya sampai misalnya 7 hari atau 30 hari, depends, tergantung. Kalau B2B harusnya lebih panjang lagi. B2B teman-teman, tapi B2B-nya teman-teman tahu, yang dijual adalah kapal tanker. Kapal tanker itu teman-teman nggak tiap tahun beli, gitu ya. Ya mungkin 3 tahun, 5 tahun, ada beberapa perusahaan bisa beli sampai 8 sampai 10 tahun teman-teman. Tetapi sekali beli ya langsung ratusan M, dekat-dekat T bisa kan gitu. Jadi teman-teman harus sadar bahwa ya tergantung kategori industrinya seperti apa. Karena di setiap bisnis akan ada yang namanya sequence sendiri-sendiri. Jadi seberapa lama sih untuk bisa closingin satu produk di satu customer, itu harus ada tolak ukurnya. Poinnya adalah untuk bisa membuat measurement yang detail itu memang butuh waktu teman-teman. Tapi kata kuncinya di sana, saat teman-teman bisa paham step by step-nya dalam bentuk angka, teman-teman akan jauh lebih paham dengan apa yang disebut dengan ya tracking tadi sih. Mungkin kalau ada waktu nanti bisa aku kasih lihat gambarannya teman-teman, seperti apa aku ngerjain itu. Kalau step-nya adalah brand awareness, maka udah pasti organik, teman-teman. Teman-teman pasti nggak bakal nutut dari PPC, kecuali teman-teman sultan ya, banyak duit yang bisa dibakar, nggak butuh duit balik kan gitu di beberapa tahun awal. Beda kalau saya nih, kalau saya
pebisnis yang harus profit teman-teman setiap hari, ya maka saya harus bisa menghasilkan profit dari setiap iklan yang saya keluarkan. Kalau misalnya saya gaji 10 orang SEO, teman-teman. Beda kalau teman-teman goalnya adalah ningkatin omset. Kalau ningkatin omset, jawabannya keduanya, teman-teman. Tetapi SEO menjadi long term strateginya, PPC menjadi short term strateginya, gitu ya. Jadi ya depends, tergantung teman-teman. Jadi sama juga nih kasus yang tadi, teman-teman harus paham data tracking, teman-teman. Data tracking ya. Semoga By the berjawab way, ya. nih, Mau dijelasin ya? aku share ya. Yes, ini aku jelasin nih ke teman-teman. Nah, ini namanya data tracking, teman-teman. Kalau teman perhatikan, map seperti ini itu seperti mind map, teman-teman. Peta gitu ya. Nah, peta ini menunjukkan proses bisnis saya, teman-teman. Jadi orang yang datang dari mana, lari kemana. Nah, orang yang lari kemana itu berapa persen yang pindah, berapa angkanya, teman-teman. Dari ini berapa persen, dari sini ke step berikutnya berapa persen, dari sini ke step berikutnya berapa persen. Dari mereka yang udah confirm beli, misalnya gitu ya, mereka muter ke bisnis kita lagi kemana, kemudian mereka harus kemana lagi, arahkan lagi kemana lagi. Jadi mereka muter-muter di bisnis kita, itu harus bisa diukur, teman-teman. Kalau tidak bisa diukur, tidak bisa kelihatan, teman-teman, maka teman-teman akan buta. Saat teman-teman buta, teman-teman nggak bisa ngejar gimana caranya bisa optimal. Setiap proses bisnis step by step-nya, itu ada angkanya, teman-teman. Itu yang paling penting. Semoga teman-teman dapat gambaran ya. Iya, thank you banget Koniko udah sharing-sharing, bahkan tadi sampai barusan dijelasin lagi trackingnya kayak apa. Mungkin nanti kalau misalnya masih ingin tahu lebih lanjut lagi tentang digital marketing, bisa langsung sign up ke kelasnya Koniko kali ya. Dan itu terutama buat Instagram, teman-teman nggak harus sampai ikut kelasnya. Teman-teman cukup baca di Instagram saya itu udah cukup gitu ya. Cuman komunitas yang berbayar, kelas yang berbayar itu sebetulnya adalah komunitasnya, teman-teman. Saat teman-teman bingung di Instagram mau nanya siapa, saya juga nggak mungkin bisa jawab kan, karena chatnya banyak banget. Ya, saya nggak mungkin jawab satu-satu kan gitu. Ya, saya jawab sebisanya. Tapi teman-teman di kelasan, kalau di kelas gitu ya, itu ada banyak komunitas. Sekarang ada 20.000. Jadi gini loh, apa yang saya suka dari komunitas adalah gini teman-teman. Kalau teman-teman coba sesuatu sendirian, susah nggak? Kalau kita mau nemuin sesuatu, susah kan? Karena cuma kita doang yang coba. Tapi bayangin kalau 20.000 orang yang coba barengan, ya kan banyak yang coba. Jadi banyak respon, banyak data, banyak feedback, sehingga kita bisa lebih paham ke depannya gimana. Sebenarnya keuntungannya tuh di sana. Jadi kalau materi, ya materi mah gitu-gitu aja teman-teman. Tetapi pengalaman, knowledge, trik itu yang agak susah dapatnya. Benar sekali, setuju. Maaf ya teman-teman, di sini kita tidak bisa untuk nanyain semua pertanyaan nih, karena waktunya juga terbatas. Mau terima kasih sekali lagi untuk Kak Niko Julius udah hadir di sini hari ini bersama kita. Aku yakin pasti teman-teman di sini udah belajar banyak banget nih tentang digital marketing. Oke, terima kasih semuanya. Berakhir sudah sesi 4 kali ini. Startup Up 2021 The Rise of Young Entrepreneurs didukung oleh PPI Tiongkok yang diselenggarakan oleh PPIT Cabang Hangzhou, HISC, Permit Ningpo, PPIT Cabang Suzhou, SISC. Aku juga mau ngingetin nih, besok masih ada acara webinar Startup Up Day 2. Jadi jangan lupa ya, ikut lagi webinar kita untuk mendapatkan insight-insight baru dari narasumber-narasumber kita yang keren-keren. Kalian juga sudah bisa mengisi link absensi yang telah diberikan panitia di kode minimal mengikuti 3 sesi dalam acara Startup Up The Rise of Young Entrepreneurs 2021. Saya Elisa, pamit undur diri, saya kembalikan ke MC.